Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi bersama Ibu Lisa. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komentarnya. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kamu fungsi udara bagi manusia? Bagaimana mekanisme pertukaran udara dalam tubuh manusia? Yuk, kita pelajari bersama. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Proses respirasi pada manusia ada 3 tahapan. Yang pertama, bernapas. Yang kedua, respirasi eksternal. Yang ketiga, respirasi internal. Bernapas merupakan menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Darah mengikat oksigen dari alveolus dan melepas karbon dioksida. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Proses ini, darah melepas oksigen dan mengikat karbon dioksida. Organ-organ pernapasan: hidung, tenggorokan, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Nanti kita akan mempelajari satu persatu. Organ pertama dalam sistem pernapasan adalah hidung. Hidung meliputi rambut hidung, tulang hidung, dan juga saraf dan juga selaput lendir hidung. Nah, fungsi hidung diantaranya adalah sebagai penyaring udara dalam sistem pernapasan. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan hidung dengan paru-paru. Bagian tenggorokan adalah faring, laring, dan juga trakea. Faring adalah suatu tabung berbentuk kerucut yang memanjang dari jembatan hidung dan mulut ke bagian depan trakea dan juga esofagus. Fungsinya sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, dan juga tempat tonsil. Laring merupakan organ pada bagian leher yang melindungi trakea dan organ yang terlibat dalam proses produksi suara. Laring disebut juga kotak suara. Letak laring berada sebelum kerongkongan. Trakea. Trakea disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea berfungsi mendorong udara masuk ke bronkus dan alveolus. Bronkus merupakan saluran pernapasan setelah trakea pada tenggorokan atau cabang dari trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan juga paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat organ yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang disebut sebagai alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil pada sistem pernapasan. Oksigen dari udara yang dihirup berdifusi melalui dinding alveolus
dan kapiler ke dalam sel darah merah yang membawanya melalui darah ke jaringan tubuh. Dari uraian tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa alat pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga pulmo atau paru-paru. Oke, baiklah, Ibu berharap kalian sudah memahami bagian-bagian dari sistem pernapasan. Dan berikut adalah soal. Silakan lengkapi gambar ini dengan menuliskan nama bagian-bagiannya. Ibu berharap kalian sudah bisa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.